Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Rusanto Pamungkas, NIM 191903103044 dari Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini saya akan jelaskan tentang berbagai gotong royong dalam melawan wabah COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, budaya masyarakat Indonesia adalah gotong royong. Dan hal ini menjadi sebuah kekuatan dalam melawan pandemi COVID-19. Saling merangkul dan bersikap solid sangat diperlukan untuk menghadapi situasi krisis akibat wabah virus corona. Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-75 pada 1 Juni 2020 harus diaktualisasi dalam kehidupan, terutama dalam kondisi melawan pandemi COVID-19. Untuk terlepas dari pandemi COVID-19 ini, diperlukan upaya kolektif yang solid antar negara untuk menekan pandemi dan dampak ekonomi, sosial, dan politik yang diakibatkannya. Karena itu, semangat sila Pancasila tetap harus kita jaga untuk merawat persatuan bangsa. Di saat semua kalangan bersiap menyambut new normal atau kenormalan baru, negara perlu bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan mumpuni dalam sistem operasi dan logistik. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan kemampuan intervensi dari waktu ke waktu berdasarkan fakta yang muncul. Sementara itu, masyarakat harus tetap patuh mengikuti aturan dan imbauan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Inilah sebagai tatanan kolaboratif yang diaktualisasikan melalui pemaknaan Pancasila dengan semangat peringatan lahirnya Pancasila dan semangat gotong royong seluruh komponen bangsa. Maka Indonesia akan mampu bangkit serta keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kegiatan gotong royong memerangi penyebaran virus corona COVID-19 tentu berbeda dengan gotong royong pada umumnya. Sebab kegiatan gotong royong memerangi virus COVID-19 dilakukan dengan minim interaksi, bukan berhubungan secara fisik. Sebab seperti yang kita ketahui, selama wabah virus ini masyarakat disarankan untuk saling menjaga jarak dengan menerapkan social distancing atau bahkan melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Berikut adalah beberapa langkah kegiatan gotong royong yang dapat dilakukan masyarakat dalam melawan virus COVID-19. Yang pertama, yaitu membentuk forum komunikasi sosial media. Sosial media bisa berbagai macam seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, maupun yang lainnya. Dan meski kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, di era digital seperti ini kita dapat melakukan gotong royong secara jarak jauh, yaitu melalui membentuk grup chat atau grup percakapan di sosial media. Dengan adanya grup ini, diharapkan masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan berbagai koordinasi dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungannya. Selain itu, forum komunikasi yang terbentuk di grup percakapan sosial media itu juga bisa menjadi tempat untuk saling bertukar informasi terbaru mengenai perkembangan virus COVID-19. Yang kedua adalah saling mendukung kesembuhan jika ada warga bergejala positif. Belakangan ini wabah virus ini berimbas pada berbagai aspek kehidupan, terutama dalam aspek sosial, yaitu sejumlah kasus penolakan jenazah pasien positif COVID-19 di berbagai daerah. Selain itu ada pula aksi antipati yang ditunjukkan sebagian warga pada petugas medis dan orang dengan gejala virus COVID-19. Padahal seharusnya masyarakat memberikan dukungan mental pada tenaga medis yang sudah bekerja di rumah sakit. Mereka telah berjuang mati-matian untuk merawat dan menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Selain itu, dukungan juga semestinya diberikan pada tetangga
atau masyarakat yang menunjukkan gejala COVID-19. Sebab pelakuan antipati atau yang tidak menyenangkan justru bisa membuat penderita semakin tertekan. Padahal mood atau perasaan yang baik dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh demi mempercepat kesembuhan. Hal yang ketiga yang dapat dilakukan yaitu memberantas berita hoax. Seperti yang kita ketahui, banyak bermunculan berita hoax tentang COVID-19. Dan dimanfaat dari dibuat grup pada kegiatan yang pertama, yaitu masyarakat bisa bergotong royong dalam memerangi berita hoax tersebut. Grup percakapan bisa menjadi wadah yang baik untuk masyarakat saling mengedukasi, membedakan berita hoax dan berita yang valid. Dengan begitu, pemahaman masyarakat akan virus COVID-19 akan semakin berkembang dan masyarakat bisa jadi lebih taat dalam menerapkan berbagai himbauan pencegahan penularan COVID-19. Yang keempat, yaitu saling memantau kesehatan. Kegiatan gotong royong berikutnya ini merupakan yang terpenting, yaitu dengan saling mengawasi kondisi kesehatan masing-masing. Dimulai dengan memantau kesehatan sendiri dan keluarga, lalu kondisi kesehatan tetangga di sekitar, dan jangan ragu untuk menanyakan kondisi kesehatan satu sama lain. Awasi kondisi kesehatan satu sama lain jika ada yang menunjukkan gejala. Masyarakat bisa bergotong royong untuk melakukan koordinasi dalam langkah berikutnya, seperti membantu suplai makanan dan melapor kepada petugas kesehatan yang berwenang. Yang terakhir adalah tertib dalam melakukan kegiatan isolasi mandiri. Kegiatan gotong royong tidak hanya bisa dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok. Gotong royong mempunyai arti saling membantu satu sama lain. Ini bisa dilakukan dengan menerapkan karantina mandiri, sebab dengan terus berada di rumah, secara tidak langsung kita juga telah membantu orang lain dengan memperkecil kemungkinan tertular virus COVID-19. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam memerangi wabah COVID-19 ini. Kita semua dapat membantu tanpa melihat suku, agama, ras, dan golongan. Tak ada sekat-sekat agama, tak ada sekat-sekat perbedaan ideologi, semua satu untuk Indonesia. Kita semua berharap agar wabah corona segera mereda dan kita kembali hidup normal. Kepada saudara-saudara kita yang meninggal akibat corona, semoga diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat terindah di alam sana. Amin. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata maupun pengucapan. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.